Menteri yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya muliakan, perkenalkan, namaku Rania, perwakilan dari SDN Pondok Ranji, Ciputat Timur. Hari ini, aku akan menceritakan tentang cerita Hikayat Anjing Lesung yang diambil dari buku cerita anak Nusantara. Makan keripik di kereta. Cakep. Orang cantik mau cerita, dengerin ya. Oke, siap. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pria bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pengembara yang sangat tampan. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di bawah pohon, ia bermimpi bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Gadis itu cantik sekali. Ketika hendak berjabat tangan dengan gadis itu, tiba-tiba ada ranting yang jatuh di kepalanya. Gara-gara ranting ini, aku tidak bisa melanjutkan mimpiku. Sudahlah. Udah, anjing, ayo kita berangkat. Aku ingin mencari gadis impianku. Raden Budok kemudian mengembara mencari gadis tersebut. Raden Budok terus mengembara bersama kuda dan anjingnya mencari gadis impiannya. Raden Budok terus mengembara. Sampailah ia di suatu tempat yang sangat tinggi yang biasa disebut pilar. Ketika sedang beristirahat, ia menemukan sebuah sungai yang airnya sangat segar dan jernih. Akhirnya, Raden Budok pun memutuskan untuk mandi di sungai tersebut. Seusai mandi, Raden Budok menyantap bekalnya. Setelah merasa semuanya sudah siap, akhirnya Raden Budok hendak melanjutkan perjalanannya. Namun, kuda dan anjing milik Raden Budok tidak mau bergerak. Kuda, anjing, ayo kita berjalan kembali. Aku ingin mencari gadis pujaanku. Kalian tetap diam seperti batu karang, aku akan meninggalkan kalian. Tiba-tiba terjadilah suatu keajaiban. Anjing dan kuda milik Raden Budok benar-benar berubah menjadi batu karang. Akhirnya Raden Budok terpaksa melanjutkan perjalanannya sendirian. Tanpa disadari, Raden Budok sudah sampai di suatu sungai. Sungai itu sudah banjir. Raden Budok pun memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba ia mendengar ada suara orang sedang bermain lesung. Wah, dari mana ya suara itu? Kok kayaknya merdu sekali. Aku ingin mendatangi asalnya. Wah, kayaknya dari seberang sungai deh. Tapi sungainya arusnya deras sekali. Aku takut menyeberanginya. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya Raden Budok pun berhasil melewati sungai tersebut. Setelah itu, dia sampai di sebuah pemukiman. Dia melihat banyak sekali gadis yang sedang bermain lesung. Wah, gadis-gadis tersebut cantik sekali. Tapi kayaknya yang satu itu gadis yang ada di mimpiku. Teman-teman, kok kayaknya dari tadi lelaki itu ngeliatin aku ya? Apa karena aku cantik? Ih, jadi malu deh. Karena sudah mau malam, akhirnya gadis-gadis itu kembali ke rumahnya. Raden Budok diam-diam mengikuti salah satu gadis itu dan sampailah di rumah gadis yang ada di mimpinya. Tak, ada orang nggak? Tiba-tiba seorang wanita tua membukakan pintu tersebut. Kamu cari siapa, nak? Aku tidak punya apa-apa. Begini, Bu. Nama saya Raden Budok. Saya adalah seorang pengembara. Iya, tapi buat apa kamu ke sini? Oh, apa jangan-jangan kamu ingin menginap ya? Tidak boleh. Itu tidak sopan. Saya hanya tinggal bersama anak saya. Tapi, Bu, saya hanya meminta satu malam. Tidak, saya tidak akan mengizinkannya. Wanita itu meninggalkan Raden Budok di luar. Akhirnya Raden Budok terpaksa
terpaksa tidur di balai kota. Ketika sudah pagi, ayam jantan mulai berkokok. Wah, ayamnya sudah pagi ya? Hah? Kopi siapa ini? Ternyata kopi itu adalah buatan Sri Pohaci. Diam-diam, Sri Pohaci juga menyukai Raden Budok. Akhirnya, singkat cerita mereka pun menikah. Ketika sudah tinggal di pemukiman tersebut, Raden Budok sangat suka bermain lesung. Sri Pohaci sudah mengingatkan bahwa dilarang bermain lesung pada hari Jumat. Namun, Raden Budok tetap saja tidak mendengarkannya. Hingga suatu hari, ketika sedang bermain lesung, ada orang yang berteriak. Hah? Itu kok ada ludung bermain lesung? Hah? Mana? Oh iya, kok ada lutung bermain lesung? Tapi kok mukanya mirip kayak suami aku. Apa jangan-jangan dia suamiku ya? Orang-orang pada kenapa sih? Ngeliatin aku? Apa aku ganteng ya? Ketika ia sedang melihat orang-orang, ia pun menyadari ada yang salah. Kok tubuhku ada bulunya? Jangan-jangan aku ludungnya. Malu. Raden Budok melarikan diri ke hutan. Sedangkan Sri Pohaci diam-diam melarikan diri dari kampung tersebut. Konon katanya, ia menjadi Dewi tadi. Sekian cerita dari saya. Pesan moralnya adalah tidak boleh menyukai sesuatu